Kerja pemerintah ya, saya I don't know ya, saya nggak Om Deddy Kombusir yang membuli kartu prakerja gitu kan. Belajar YouTube ya kan. Nah begini teman-teman, kita harus bisa membedakan mana itu ilmu, mana itu skill. Itu berbeda ya kan, ilmu sama skill itu berbeda. Jadi ketika ada orang punya skill baru dikasih duit sama pemerintah, minimal lu punya skill ya kan. Nah masalahnya dia itu kemudian menggunakan skillnya untuk bisnis ataupun dia cuma terima duitnya, itu udah urusan nanti lah, terserah sama Anda. Usaha dengan kartu kredit, join Credit Card Revolution. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Ya kali ini kita nggak bahas kartu kredit, tapi kita bahas kartu yang lain, yaitu kartu prakerja. Yang sebenarnya ya mirip-mirip kayak kartu kredit ya, tapi kartu prakerja ya. Dan sebelum kita bahas ini, saya yakin banyak yang nyinyir, banyak yang ini ya kan, banyak sekali. Tapi saya akan memberikan satu point of view yang menarik sekali, dan ini pengalaman saya pribadi ya. Dan semoga ini bisa berguna, apalagi banyak yang nyinyirin kinerja pemerintah ya. Saya I don't know ya, saya nggak mau urusan politik ya. Tapi begitu prakerja ini dieksekusi, gue paham, oh ini maksudnya kayak begini gitu loh. Nah problemnya adalah banyak kayak youtuber yang lain, bahkan ketika saya lihat channelnya Om Deddy Kombusir yang membuli kartu prakerja gitu kan. Belajar YouTube ya kan. Nah itu kan salah satu channelnya Om Deddy Kombusir begitu kan. Lo ngapain kok, apakah yang skill akademi itu nggak dapat duit dari YouTube gitu kan. Nah menarik itu. Kemudian ada yang prakerja apa ya, masak apa itu ya Wahyu, masak bikin kue gitu kan. Nah kan belajar bikin kue ya kan, kayak nggak ada konten aja di YouTube itu kan. Nah ini orang yang gua ngomong tidak paham esensinya. Nah seperti itu kita akan bahas, yakin kita akan bahas ya. Jadi begini teman-teman, kita harus bisa membedakan mana itu ilmu, mana itu skill. Itu berbeda ya kan, ilmu sama skill itu berbeda ya. Ilmu jualan ya kan, lu beli buku ya kan, beli buku tentang jualan, lu punya ilmu jualan ya kan. Kamu ingat. Tapi apakah ilmu itu akan menjadi skill? Belum tentu. Ilmu itu bisa baru ditransfer untuk menjadi skill ketika Anda latih ya kan. Nah, ngelatih ini macam-macam caranya ya kan. Ada niat dari diri sendiri, itu paling bagus deh. Berarti Anda sudah punya niat belajar ya kan. Anda punya niat belajar, Anda niat otodidak, itu paling bagus, the best deh gua ngomong ya kan. Nah, yang nomor dua adalah ada niat karena udah bayar. Contoh ketika Anda belajar di workshop saya, di kelas saya, Anda bayar, artinya Anda udah keluar uang begini. Wah, gua udah keluar duit nih. Gua kalau belajar, kalau nggak bisa rugi dong, nanti malu dong, nggak cuan lagi dong ya kan, bisa seperti itu. Nah yang nomor tiga adalah niat karena ada iming-iming. Nah ya, niat karena ada iming-iming. Gue belajar ini ya kan. Nah biasanya ini cara anak kecil ya kan, niat karena ada iming-iming. Nah sebenarnya kartu prakerja itu nomor tiga ya kan. Pemerintah membuat Anda niat karena ada iming-iming. Nah jadi kalau saya jelaskan dulu tentang kartu prakerja adalah, pokoknya kepengangguran, lulusan nggak punya skill apa segala ya, lu bisa dapat duit dari pemerintah, tapi lu harus belajar dulu, betul ya kayak gitu kan? Nah, ikut kursus dulu ya kan, dites, lulus, baru dikasih duit kan? Nah, jadi seperti itu. Pelajarnya macam-macam, ada jadi YouTuber pemula, ada masak lumpia kalau nggak salah ya, gue nggak tahu ya, bengkel apa segala, everything deh ya kan? Lu kalau belajar, lulus, oke. Nah. Jadi kurang lebih seperti itu produknya ya teman-teman ya. Nah sekarang saya aplikasikan, kenapa saya ini masuk plek banget ya kan. Karena ini juga terjadi sama anak saya. Jadi saya punya anak ya kan teman-teman. Saya punya anak 3 ya. Istri masih 1 dan akan tetap 1 ya. Jangan ditambah-tambah, kecuali kayak yang pelakor yang itu ya kan. Mana itu yang double merit itu kan. Itu kan cakep banget tuh. Ya nggak apa-apa lah, kalau ada pelakor kayak gitu gue juga mau ya kan. Nah intermezzo ya. Kalau istri saya lihat ini cuman guyon mah ya. Nah, ya jadi gini, aku punya anak 3 ya kan. Yang satu udah kelas 6 SD, kelas 3, kelas 1 ya kan. Nah, anakku itu kelas 6 SD itu nggak bisa naik sepeda loh ya. Jadi dia itu nggak bisa naik sepeda ya kan. Padahal aku udah punya sepeda pancal ya kan. Nah, sepeda pancal kemudian gue ajarin ya kan, nggak mau gitu kan.
Sekali nyoba nggak mau gitu kan. Nah, coba nggak bisa. Waduh, dipaksa gitu kan, nggak bisa gitu kan. Aku juga pusing. Waduh, padahal kalau kita zaman masih kecil ya, aku aja udah kelas 1 SD aja udah keliling kemana-mana gitu kan. Ini anakku kelas 6 SD nggak bisa naik sepeda. Ini gimana caranya ngajar ya kan? Katanya orang tua kan juga pusing juga itu kan. Jadi, nomor 1 inisiatif diri nggak bisa ya kan. Berarti nomor 2 suruh bayar. Dia nggak mau kan, masalahnya bukan dia nggak bisa, dia nggak mau itu kan. Boro-boro suruh bayar, duitnya apa? Nggak ada, anak kecil lagi. Maka pakai jurus ketiga, yaitu pakai iming-iming ya kan. Nah, akhirnya saya pakai strategi. Pokoknya kebetulan dia tuh seneng game ya, dan dia minta game, gue larang ya kan, nggak boleh. Pokoknya kamu harus bisa naik sepeda dulu. Kalau kamu sudah bisa naik sepeda, baru nanti kamu tak beliin game ya kan, senilai berapa ratus ribu gitu kan. Nah, jadi minta lagi, tolak lagi. Pokoknya bisa naik sepeda dulu ya. Nah, akhirnya ya kan, saya kan kemudian ikut seminar lari-lari apa segala, dan terakhir akhirnya dia bisa loh ya kan. Akhirnya dia bisa naik sepeda, tujuin ke papa, ini lah Pak, gue bisa nih walaupun agak patah-patah kan. Nah akhirnya ya udah kita kalah, ya udah kita kasih game ya kan, kita kasih uang untuk beli game. Ini bukan kasih uang, kasih kartu kredit ya kan, biar relevan ya. Nah artinya dia mendapatkan rewardnya game ya. Dan kemudian ilmu naik sepeda dia udah bisa, jadi dia udah menjadi skill. Nah, sekarang pertanyaan simpel teman-teman ya. Ini saya menjawab video vlognya Deddy Corbuzier ya kan. Naik sepeda bayar ya kan. Nah, emang tutorial naik sepeda nggak ada di YouTube? Ayo saya tanya pada Anda deh, tutorial naik sepeda ada nggak di YouTube? Nah, kalaupun ada kan pasti ribuan lah tutorial kan. Ya, apakah loh kan simpel aja kan. Nah, belajar. Kenapa harus belajar sama papamu gitu kan? Kenapa nggak belajar sama yang juara BMX ataupun juara sepeda? Ini kan pertanyaan yang simpel kayak begitu, bos. Jadi ini beda, bukan masalah kita belajar YouTube. Jadi kan belajar YouTube, loh kenapa nggak belajar YouTube sama Deddy Corbuzier, nggak sama Atta Halilintar, nggak sama Ria Ricis? Ini bukan masalah itu, bos. Ilmu di YouTube itu banyak ya kan, kalau kita mau belajar. Problemnya adalah ini kita menghadapi orang yang berbeda. Jadi sebenarnya Pak, ya kan kita ngomong ya, Pak Jokowi itu ngasih begini loh gampangnya kan. Nih lu mau duit nggak dari pemerintah? Mau. Ya udah lu belajar dulu. Kalau lu bisa belajar ya kan, lu bisa belajar jadi YouTuber apa segala, lu dapat skillnya, gua kasih duit. Sebenarnya simpel kayak begitu aja teman-teman ya kan. Nah, ilmunya apakah harus ilmu yang canggih apa segala? Ya enggak lah, itu ilmu basic teman-teman, ya kan? Daripada langsung dikasih duit kan, udah lu belajar dulu deh, gitu loh. Nah, minimal ketika orang sudah belajar, ya kan? Udah belajar, minimal udah belajar, entah itu belajarnya bener nggak bener, ya praktek bisa nggak bisa, everything. Kalau lu udah bisa tahu YouTube, jadi skill itu kan sudah install di tempat lu gitu loh bro. Kalau udah jadi skill, contoh saya udah punya skill naik sepeda gitu kan nggak mungkin tak lupas tiba-tiba, wah gue nggak mau nih skill naik sepeda, udah tak hapus aja deh ya kan, di reset lagi, kontrol alt del hilang, kemudian skill naik sepeda nggak ada, bukan begitu. Jadi ketika ada orang punya skill baru dikasih duit sama pemerintah, minimal lu punya skill ya kan. Nah masalahnya dia itu kemudian menggunakan skillnya untuk bisnis ataupun dia cuma terima duitnya, itu udah urusan nanti lah, terserah sama Anda. Jadi sebenarnya itu adalah niat baik dari pemerintah. Masalah yang diberikan kayak skill akademi ya kan, masalah skillnya basic apa segala, ya nggak mungkin juga newbie tiba-tiba suruh belajar skill yang apa ya kan. Nah diharapkan ketika udah punya skill dan dia udah mencoba, ini ada skillnya, dia nyoba dapat duit, ya kemudian dia belajar dengan otodidak ya kan. Nah ketika belajar dengan otodidak kan di YouTube banyak, ya silakan. Kalau mau lebih advance belajar dengan bayar ya kan, itu beda. Tapi intinya adalah tiga hal ini jangan dicampur aduk gitu loh teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya tidak berbicara politik di sini, tapi ini sebenarnya adalah memahami kartu prakerja itu seperti apa ya. Jadi ini analoginya pas karena juga ngalamin juga sama anak saya juga begitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi pemerintah maksudnya juga seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nggak tahu kalau ada maksud lain, tolong video ini jangan diarahkan ke politik saya. Sekali lagi teman-teman,
Ya walaupun saya pendukung Jokowi, Pak Jokowi ya, tapi juga saya ada kritis pemerintah kok bagaimana, tapi ya itu bukan urusan saya lah ya. Dan semoga video ini bisa menjadi penjelasan yang simpel tentang kartu prakerja itu seperti apa. Saya nggak tahu yang terlibat di dalamnya staf sus Pak Jokowi kemudian dapat order begitu, itu gimana. Gua rasa ya yang iri hati dan dengki itu adalah orang-orang yang bikin kelas, bikin kursus ya, tapi cari duitnya susah gitu ya. Mungkin kayak begitu. Kalau menurut Anda gimana? Ya, I don't know. Oke, keren tuh di otak ya, bukan di baju. Goodbye.